sepanjang demo tersebut bisa berjalan dengan baik lah ya, aman, harusnya sih aman-aman saja, nggak ada masalah. Tetapi sekali lagi tentu saja banyak pihak yang menurut saya mungkin bereaksi dalam artian, wah kalau ada demo kok kayaknya kondisi nggak baik, mungkin mengamankan posisi dulu. Itu kembali kepada individu investor. Tetapi sih secara umum yang bisa saya katakan, sepanjang demo-demo tersebut berjalan dengan baik, kemudian juga kita lihat bahwa angka-angka ekonomi, angka-angka pertumbuhan laba perusahaan itu bisa tetap konsisten. Demo itu menurut saya itu seperti apa ya? Seperti noise lah. Dan dalam segmen ini sudah hadir bersama saya di studio Direktur Cipta Dana Asset Management Herdianto Budiarto. Pak Heri, apa kabar? Selamat Baik, pagi. terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat IHSG yang juga masih volatil, rupiah juga masih segitu-segitu aja ya, di kisaran Rp17.600 per $1. Bagaimana Pak Heri dan juga Cipta Dana membaca karakter investor saat ini? Apakah masih cenderung defensif, masih cenderung mengurangi porsi, atau apakah ada perubahan? Secara umum perubahan tidak ada yang signifikan. Kalau kita lihat sih bisa dikatakan bahwa investor itu dalam beberapa tahun terakhir itu cenderung untuk lebih berhati-hati dan defensif. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di dalam industri kami di reksadana itu adalah reksadana pasar uang. Jadi itu menunjukkan karakteristik bahwa mereka sebetulnya defensif, selektif, dan berhati-hati. Oke, jadi memang sudah beberapa lama ini, beberapa waktu terakhir memang cenderung selektif, defensif, dan saat ini semua mata sepertinya lagi tertuju pada BI ini ya, ada pergantian gubernur BI, sedang menjalani fit and proper test juga. Sebetulnya yang dicari investor, yang menjadi ekspektasi investor itu apa? Apakah stabilitas rupiah, arah kebijakan yang tetap berkesinambungan ke depannya, atau bagaimana? Tentu saja semua hal yang positif ya. Kita bicara tentang stabilitas rupiah itu adalah satu hal yang penting. Karena apa? Karena kalau tidak ada stabilitas, kita tidak bisa membuat proyeksi. Ya. Dan di dalam bisnis proyeksi atau rencana ke depan itu harus ada asumsinya. Nah, kalau rupiahnya itu bergejolak, berarti sulit sekali untuk membuat asumsi. Itu tentu saja hal yang mendasar. Dan yang terpenting itu adalah kesinambungan juga, kesinambungan kebijakan. Dan Bank Indonesia itu tetap bisa secara konsisten mempertahankan independensinya. Oke, saat ini nama Desri Damayanti ya memang dinilai menjadi sosok yang juga cukup kuat untuk mengisi kepemimpinan dari Bank Indonesia sendiri. Dan bagaimana Cipta Dana dan juga mungkin dari investor institusi melihat sosok ini dari kepemimpinan beliau akan seperti apa ke depannya? Saya sih lebih cenderung untuk melihat bahwa institusi Bank Indonesia itu adalah institusi yang sudah terbentuk, sudah mapan. Walaupun tentu saja ada warna individu ya dari setiap pemimpin. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, yang paling penting itu adalah kita bicara tentang kesinambungan. Dan kalau kita lihat tentang statement beliau yang terakhir, itu juga sesuatu hal yang sebetulnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu akan tetap berupaya untuk mempertahankan independensinya. Itu satu hal penting yang seringkali menjadi perhatian dari investor. Oke, seberapa penting independensi ini? Karena akhir-akhir ini memang kan ini cukup banyak dibahas juga terkait independensi dari Bank Indonesia sendiri. Bagaimana investor institusi dan juga mungkin investor global ini memandang dari sisi ini? Sangat penting, ya, karena sekali lagi, kalau misalnya kita lihat bahwa masalah inflasi, masalah nilai tukar, dan lain sebagainya, itu adalah hal yang bisa dikatakan menjadi dasar dari investor, apakah itu investor institusi ataupun investor asing, untuk mengambil keputusan investasi. Oke, baik. Pemerintah sendiri kan ini mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk RAPBN 2027 saja. Ini target yang dipatok 6% begitu ya Pak. Nah, apakah Anda melihat dari sisi BI sendiri bisa tetap menjaga stabilitas rupiah, bisa tetap menjaga inflasi, tapi di saat yang sama juga bisa merancang kebijakan yang juga pro-growth? Itu kita akan lihat bersama. Ya, jadi dalam sekali lagi saya sih tidak ingin membuat suatu prediksi atau proyeksi, itu kita akan lihat bersama.
sekarang kan beliau baru menjalani fit and proper. Nanti kita lihat kebijakan-kebijakannya seandainya beliau menjadi Gubernur Bank Indonesia. Tapi kunci atau syarat yang perlu dilakukan mungkin dari sisi BI sendiri itu apa, Pak? Independensi. Tetap independensi begitu ya, menjadi kunci begitu. Nah, market kita kan memang cenderung outflow ya Pak, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Walaupun belakangan ini memang sudah terjadi net buy begitu. Nah, kalau kita melihat untuk momentum rebound jangka panjang, aset-aset investasi apa saja yang perlu dilirik mungkin oleh investor? Sebetulnya sih kalau kita bicara tentang jangka waktu investasi yang panjang, aset investasi yang paling memungkinkan untuk memberikan imbal hasil yang tinggi itu adalah investasi di saham. Tetapi sekali lagi itu perlu waktu dan investor-investornya itu harus tahan terhadap volatilitas. Jadi memang kalau kita lihat untuk investor yang bisa dikatakan horizon investasinya panjang, kemudian juga kewajibannya dalam rupiah, saham domestik itu adalah pilihan. Oke, tapi kalau melihat tanda-tandanya ini memang sudah adakah tanda-tanda untuk momentum rebound jangka panjang seperti yang kita lihat di akhir tahun? Apakah ini memang sudah menjadi momen yang tepat nih Pak untuk melakukan akumulasi buy gitu untuk saham-saham yang undervalue dengan fundamental yang baik, atau mungkin saham-saham yang lebih cenderung memiliki growth story ke depan yang lebih menarik gitu? Oke, kalau ditanya kapan saat yang baik, jawaban saya setiap saat itu adalah saat yang baik. Karena biar bagaimanapun kita kan harus mulai nih. Ya. Tinggal sekarang temanya apa yang akan kita pilih. Tentu saja kita akan lihat apakah misalnya saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kondisi keuangannya kuat. Ya, dalam artian balance sheet-nya sehat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah saham-saham yang valuasinya itu menarik, dalam artian PE-nya murah, PBV-nya murah, PEG-nya murah. Itu adalah pilihan. Dan sebetulnya yang lebih menarik adalah dengan koreksi yang cukup dalam yang terjadi di tahun 2026 ini, dividen yield dari saham itu banyak yang menarik. Ada yang dividen yield-nya bisa 10%, 11%. Jadi kombinasi pilihan istilahnya valuasi yang menarik, balance sheet yang kuat, dan dividen yield yang tinggi, itu saya rasa kombinasi yang tepat untuk memulai berinvestasi di saham. Oke, jadi selain mengincar potential gain, bisa juga melirik untuk dividen yield yang cukup besar ya dari saham-saham berfundamental baik. Baik, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali dalam segmen Insight Numbers dan dialog bersama Direktur Cipta Dana Asset Management Bapak Herdianto Budiarto. Kita lanjutkan kembali. Pak Heri, di hari ini situasi domestik menjadi perhatian juga ya. Ada aksi demonstrasi yang juga mungkin akan berlangsung dan juga sudah direncanakan di gedung DPR MPR. Apakah ini juga sedikit banyak berpengaruh? Karena kalau kita lihat di perdagangan kemarin juga IHSG ditutup terkoreksi, tapi justru ada aksi net buy juga. Jadi secara umum, kalau saya sih melihat yang namanya demo itu kan istilahnya perwujudan untuk menyatakan aspirasi. Sepanjang demo tersebut bisa berjalan dengan baik lah ya, aman, harusnya sih aman-aman saja, nggak ada masalah. Tetapi sekali lagi tentu saja banyak pihak yang menurut saya mungkin bereaksi dalam artian, wah kalau ada demo kok kayaknya kondisi nggak baik, mungkin mengamankan posisi dulu, itu kembali kepada individu investor. Tetapi sih secara umum yang bisa saya katakan, sepanjang demo-demo tersebut berjalan dengan baik, kemudian juga kita lihat bahwa angka-angka ekonomi, angka-angka pertumbuhan laba perusahaan itu bisa tetap konsisten. Demo itu menurut saya itu seperti apa ya? Seperti noise lah, bukan sesuatu yang harus kita perhatikan secara berlebihan. Hanya turbulensi jangka pendek saja ya Pak? Ya, bisa dikatakan. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu kan juga sempat terjadi aksi demo yang luar biasa ya. Itu terjadinya juga selama beberapa hari. Jika dibandingkan itu impact-nya seperti apa sih Pak? Ya, pasti ada impact-nya ya. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya kita lihat apa yang menyebabkan koreksi market, itu kan orang lebih banyak berkaitan dengan pendapat dari MSCI, itu sebetulnya yang bikin market rontoknya di tahun 2026. Bukan masalah demo yang terjadi tahun sebelumnya.
Baik, bicara soal kepercayaan investor asing, apa yang saat ini sedang ditunggu oleh para investor asing ya? Dan juga apakah memang sekarang masih menjadi momen-momennya wait and see bagi mereka? Jadi begini, jadi kalau kita lihat investor, kita harus lihat juga bahwa investor itu punya banyak pilihan menempatkan dananya. Apakah dia mau menempatkan dananya di Indonesia, apakah dia mau di Singapura, mau di Amerika, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kondisi globalnya kan juga ya bisa dikatakan nggak kondusif kan. Ada perang Iran, ada perang Ukraine. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya mereka istilahnya cenderung untuk risk off ya. Dalam artian mereka akan alihkan investasi-investasi mereka dari pasar-pasar yang emerging market ke pasar-pasar yang termasuk kategori pasar yang sudah maju. Jadi itu tema dasarnya. Ya. Nah, apakah dampaknya terhadap Indonesia itu besar? Ya tentu saja akan ada. Tetapi tentu saja ada faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan Indonesia. Misalnya kayak kemarin kita mengalami dalam tanda kutip ada peringatan dari MSCI tentang spesifik market Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya jelaslah mereka istilahnya tarik dulu deh. Ya. Terlebih juga kondisi globalnya lagi nggak aman. Terlebih juga kalau misalnya kita lihat ada yang namanya sektor AI yang tumbuhnya luar biasa di Amerika. Jadi kan kalau kita bicara market kan dalam tanda kutip itu rebutan dana kan. Nah, tentu saja orang atau investor itu akan mempertimbangkan risk and return yang akan timbul dari menempatkan dananya di satu market. Oke, dari sentimen risk off itu juga terlihat dari stabilitas rupiah kita ya. Trennya sejak awal tahun kita juga sudah tahu nih sekarang posisinya seperti apa untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk emiten-emiten komoditas yang juga berorientasi pada ekspor ini kan sebetulnya diuntungkan. Tapi masih ada tidak mungkin Pak katalis negatif yang juga perlu dicermati bersama? Jadi begini, kalau kita bicara ekspor itu kan mengirim barang ke luar negeri. Dalam artian buyernya itu adalah pihak asing. Ya. Nah, kita nggak bisa mengelak kalau terjadi perlambatan ekonomi dunia, permintaan dari buyernya itu akan turun. Ya. Jadi mungkin di satu sisi mereka akan diuntungkan ya earningnya atau labanya karena rupiahnya melemah, mereka dapat US dollar misalnya. Tetapi di sisi lain bisa jadi istilahnya permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan itu juga mengalami penurunan. Dari sisi demand-nya ya Pak? Iya, jadi kan kita bicara net off-nya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita akan lihat ya kembali kepada konsep dasarnya, valuasinya seperti apa. Jadi kalau memang komoditi ya, banyak saham-saham komoditi itu valuasinya itu sudah tinggi. Karena ekspektasi dari istilahnya demand-nya itu akan tetap mungkin stabil atau meningkat. Dan istilahnya adanya pelemahan rupiah. Tapi kita harus kaji lebih dalam deh, nggak bisa cuma sekedar mengatakan, oh rupiahnya melemah berarti istilahnya sektor komoditas akan diuntungkan. Oke, bagaimana dengan sektor-sektor atau emiten-emiten yang juga memiliki utang dalam dolar nih Pak? Dan juga memiliki ketergantungan import bahan baku. Apakah sudah mulai terrefleksi juga di kinerja keuangan di semester pertama tahun ini? Pasti ada, tetapi sekali lagi itu tergantung dari seberapa besar komponen US dollar tersebut dalam komponen biaya perusahaan. Ya, yang jelas kalau memang rupiahnya semakin lemah, utangnya US dollar, kita nggak usah bicara bayar pokoknya, kita bicara bayar bunganya juga meningkat. Jadi memang kalau yang paling sulit itu adalah kalau istilahnya revenue dari perusahaan tersebut dalam rupiah, sementara dia punya kewajiban US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau misalnya dia punya komponen impor yang signifikan, pasti itu akan gerus margin perusahaan kan. Itu kembali lagi seberapa besar perusahaan tadi bisa mempas through. Ya. Kayaknya sih kalau kita lihat dengan kondisi daya beli masyarakat sekarang, itu mungkin relatif terbatas. Jadi mereka marginnya mengecil. Tetapi sih kalau kita lihat secara umum, earning growth itu saya sih hanya katakan earning growth itu masih ada. Mungkin kita bicara levelnya di antara 9 sampai 10% kalau kita bicara keseluruhan ya, keseluruhan market atau agregat market. Oke, dari equity, dari saham kita mungkin beralih ke instrumen investasi yang lain nih Pak. Dengan posisi BI rate di 5,75%, apakah ini juga bisa dikatakan menjadi sweet spot juga untuk instrumen fixed income? Nah, kalau misalnya kita lihat ya, instrumen fixed income, surat berharga negara ya,
Yield curve itu istilahnya flattening, ya mendatar, makin mendatar. Dengan kata lain, perbedaan yield antara obligasi jangka panjang dengan obligasi jangka menengah itu tidak sebesar sebelumnya. Ya. Jadi kalau memakai istilah Anda sweet spot, ya, itu sweet spotnya saat ini adalah obligasi pemerintah jangka menengah. Kita bicara misalnya antara 3 sampai dengan 5 tahun. Oke. Ya. Karena kalau misalnya Anda ambil terlalu panjang, yield pick up-nya tidak banyak, tapi volatilitasnya itu akan besar dibandingkan yang jangka menengah. Oke, jadi jika dibandingkan secara risk reward saat ini atau mungkin sampai akhir tahun, yang mana nih Pak yang lebih menarik? Apakah saham, SBN, obligasi, atau deposito, atau ada lagi yang lain? Nah, itu kembali kepada yang namanya risk capacity dan risk tolerance. Ya. Kalau Anda punya risk capacity yang tinggi, Anda punya risk tolerance yang tinggi, kalau saya sih prefernya ke saham. Tetapi kalau memang misalnya risk capacity Anda tidak besar, risk tolerance Anda tidak besar, kita bicara SBN. Bahkan mungkin kita bisa bicara juga tentang obligasi korporasi. Oke. Karena obligasi korporasi itu kuponnya lebih tinggi dari SBN. Ya. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat obligasi tersebut diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan finansial yang tinggi, peluang defaultnya juga relatif kecil. Baik Pak, terakhir seperti yang tadi Pak Heri sampaikan, memang banyak investor yang sekarang ini menaruh harapan ya untuk status freeze-nya MSCI dan FTSE juga terhadap pasar modal kita. Akankah mungkin kita lihat nih nanti di akhir tahun sudah mulai ada titik terang? Kita tunggu aja deh, itu kayaknya Kita tunggu aja maksudnya itu lebih banyak harapan ya, karena Iya. sekali lagi kita nggak tahu apa yang ada di dalam pemikiran pihak MSCI atau pihak FTSE. Dan kalau saya boleh berkomentar, apa yang kita lakukan itu mungkin sudah cukup banyak. Tetapi pertanyaannya itu adalah apakah yang kita lakukan itu sudah cukup memuaskan atau tidak, mereka yang hanya bisa memutuskan. Tapi paling tidak nih Pak, mungkin terakhir dari saya, benchmark-nya paling tidak akhir tahun mungkin ada titik terang? Ya itu harapan lah. Itu ya, harapan kita semua karena sekali ya, lagi karena kalau memang misalnya sudah kita terlalu lihat, lama ya. kalau kita lihat memang kan ada istilahnya periode evaluasi lah yang berikut. Kita lihatlah periode evaluasi yang berikut. Kita pantau bersama begitu ya. Pak Herdianto Burdiarto, Direktur Cipta Dana Asset Management, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di siang ini. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda, rekan saya Rian Antono akan menyampaikan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.